Halo, kali ini untuk UTS jaringan wireless dan mobile, saya dengan Yakub Sulfi Pratama izin mempresentasikan eh, untuk ujian tengah semester, di mana ada 5 pertanyaan. Yang pertama, diminta untuk menjelaskan prinsip komunikasi data wireless dan keunggulannya. Di sini yang pertama prinsip komunikasi data wireless. Komunikasi data dalam jaring komputer berbasis wireless melibatkan pengiriman informasi melalui gelombang elektromagnetik tanpa kabel fisik. Prinsip utamanya adalah ada tiga: modulasi, yaitu sinyal digital diubah menjadi sinyal analog untuk transmisi udara seperti AM, FM, PM, ASK, FSK, dan PSK. Kemudian yang kedua, demodulasi. Ini adalah sinyal analog yang diterima diubah menjadi sinyal digital. Yang ketiga adalah multiplexing. Beberapa sinyal berbagi satu saluran transmisi, misalnya FDMA dan TDMA untuk efisiensi spektrum. Proses ini memungkinkan data bergerak bebas membentuk dasar bagi teknologi nirkabel modern. Kemudian untuk keunggulan jaringan wirelessnya, ada beberapa. Yang pertama adalah mobilitas, akses tanpa terkait lokasi fisik. Kemudian kemudahan instalasi tanpa pemasangan kabel yang rumit. Lalu fleksibilitas, mudah diperluas dan diubah. Kemudian biaya operasionalnya rendah, dikurangi biaya pemeliharaan kabel. Dan yang terakhir, aksesibilitas, koneksi di area sulit dijangkau kabel. Mendukung aplikasi modern seperti IoT, komunikasi seluler, dan jaringan sensor. Kemudian juga ada fakta penting, teknologi wireless telah merevolusi cara kita terhubung, bekerja, dan bermain menjadi tulang punggung masyarakat digital saat ini. Dan yang kedua, mengenai permasalahan transmisi data wireless. Ini juga ada beberapa permasalahan. Yang pertama adanya interferensi elektromagnetik, disebut dengan EMI, yaitu gangguan dari perangkat lain, microwave, Bluetooth, Wi-Fi lain, atau sumber eksternal yang menyebabkan distorsi dan kehilangan data. Kemudian ada redaman sinyal, yaitu pelemahan sinyal seiring jarak dan hambatan fisik, misalnya seperti dinding, bangunan, cuaca, menurut kekuatan sinyal yang diterima. Yang ketiga adalah multipath fading, sinyal terpantul dari berbagai permukaan tiba di penerima dengan fase berbeda, menyebabkan interferensi destruktif dan penurunan kualitas. Dan yang keempat, noise dan kemacetan. Noise ini adalah gangguan acak lingkungan yang menurunkan SNR, dan kemacetan jaringan. Banyak beberapa perangkat pada frekuensi yang sama menurunkan kecepatan dan meningkatkan latensi. Kemudian dari masalah keamanan, yang paling penting juga, data nirkabel rentan terhadap penyadapan, dalam hal ini spoofing dan jamming. Solusinya adalah enkripsi dan autentikasi yang kuat. Strategi mitigasinya untuk mengatasi masalah ini digunakan seperti error correction coding dan antena directional, protokol keamanan yang kuat, manajemen spektrum yang cerdas. Yang ketiga, diminta dijelaskan metode pengiriman sinyal pada wireless. Jika ada beberapa. Pertama, eh,
ada dibagi dua, yaitu metode multiple access utama, yaitu frekuensi division multiplex, membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa kanal yang digunakan simultan oleh beberapa pengguna berbeda. Kemudian ada time division multiplex, membagi waktu transmisi menjadi slot-slot yang dialokasikan ke pengguna berbeda secara bergantian. Kemudian yang kedua, ada metode akses berbasis kode dan ortogonal. Itu kode division multiplex, atau dikenal sebagai CDMA. Kemudian menggunakan metode unik untuk setiap pengguna memungkinkan transmisi bersamaan pada frekuensi yang sama tanpa interferensi signifikan. Kemudian ada orthogonal frequency division multiplex, membagi sinyal menjadi subcarrier ortogonal, mentransmisi data paralel, efisien, dan tahan multipatch pending. Tujuan metode pengirimannya, metode ini dirancang untuk melayani banyak pengguna secara efisien dan handal, mendukung kecepatan data yang tinggi, dan menjaga kualitas atau QoS yang baik dalam lingkungan nirkabel. Yang selanjutnya diminta menjelaskan parameter signal to noise ratio, atau disebut dengan SNR. Definisi SNR yaitu signal to noise ratio adalah parameter krusial yang mengukur perbandingan antara kekuatan sinyal yang diinginkan dengan tingkat gangguan noise yang ada dalam sistem komunikasi. SNR biasanya dinyatakan dalam satuan desibel. SNR yang tinggi mengindikasikan sinyal yang kuat relatif terhadap noise, menghasilkan kualitas komunikasi yang lebih baik, dan tingkat kesalahan data yang rendah. Berikut juga dilampirkan rumus SNR, dihitung dengan rumus sebagai berikut. SNR atau bisa disebut desibel sama dengan 10 log 10 P signal garis miring P noise. Kemudian pentingnya SNR, yang pertama adalah kualitas komunikasi. SNR tinggi menyatakan kualitas yang baik, errornya rendah. Kemudian kecepatan transmisi SNR rendah dapat membatasi kecepatan data. Lalu, desain jaringan ini juga mempengaruhi pemilihan modulasi dan daya transmisi. Dan yang terakhir, faktor pengaruh, itu jarak, interferensi, kondisi lingkungan. Optimasi SNR sangat penting untuk performa jaringan wireless yang normal, yang optimal. Ini juga ada quotes, SNR tinggi, kunci komunikasi nirkabel andal. Kemudian, jelaskan metode akses jaringan, uplink dan downlink. Dan definisi uplink dan downlink komunikasi dalam jaringan wireless antara pengguna atau user dan server atau base station dibagi menjadi dua arah utama. Yang pertama adalah uplink, bisa dikenal dengan UL, jalur komunikasi dari user ke server atau ke base station. Contohnya permintaan akses, data sensor, unggah file. Kemudian juga downlink, yaitu jalur komunikasi dari server base station ke user. Contohnya data yang diminta, sinyal kontrol, streaming video. Lalu metode akses umumnya. Ini ada terbagi dua, FDD, Frequency Division Duplex, dan TDD, Time Division Duplex. Lalu protokol pendukungnya juga ada dua, protokol handshaking, negosiasi antara user dan server untuk alokasi sumber daya dan menghindari tabrakan data. Dan yang kedua, manajemen quality of service, QoS, mengatur prioritas data agar layanan penting, misalnya panggilan suara, dapat bandwidth dan latensi yang sesuai. Metode ini memastikan komunikasi yang efisien, minim interferensi, dan kualitas layanan optimal. Berikut presentasi dari saya dari 5 pertanyaan yang diajukan, mulai prinsip komunikasi data dan wireless, permasalahan transmisi data wireless, metode pengiriman sinyal wireless, parameter sinyal to noise ratio,
Dan yang terakhir, akses metode akses jaringan uplink dan downlink. Demikian presentasinya. Terima kasih.